Santapan Harian Rabu 14 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat ini Engkau memampukan kami untuk tunduk kepada sabda, hikmat, dan otoritas-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes 7 ayat 1-13. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Di antara orang banyak terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik. Namun ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan orang banyak. Tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Sahabat Scripture Union Indonesia, pada umumnya setiap orang suka jika kemampuannya diakui oleh orang lain. Maka tidaklah mengherankan jika banyak orang berjuang sedemikian rupa supaya diakui dan bahkan dihormati. Misalnya, dengan berjuang untuk mendapatkan gelar yang tinggi, mempunyai harta melimpah, dan lain sebagainya. Pemikiran yang serupa juga muncul pada saudara-saudara Yesus. Ketika hari raya Pondok Daun tiba, saudara-saudara Yesus meminta dia untuk pergi ke Yudea untuk melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang Yesus lakukan sebelumnya di hari raya Paskah. Mereka berpikir akan semakin banyak orang yang mengikuti Yesus dan mengenalnya karena dalam perayaan tersebut sangat banyak orang yang hadir. Bisa jadi kita juga sependapat dengan saudara-saudara Yesus, apalagi jika sudah mendengar alasan mereka. Apa kata mereka? Katanya, "Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau dikenal luas." Untungnya, Yesus tidak serta-merta mengikuti saran tersebut. Yesus sadar bahwa waktunya belum tiba. Ia memang ikut ke pesta itu, tetapi diam-diam. Dari kisah ini kita dapat belajar tentang pentingnya pengendalian diri, sabar menanti waktu Tuhan, dan menahan diri supaya tidak tergoda oleh popularitas sesaat sehingga kita seakan mencuri kemuliaan Tuhan. Walaupun bagi sebagian orang ini adalah kesempatan emas atau momentum terbaik,
Tetapi bagi Yesus, waktu Tuhan lebih penting. Yesus tidak mau tergoda untuk melangkah lebih jauh, lebih awal dari rencana Allah. Dia hanya mau melangkah sesuai waktu yang diperintahkan Bapa. Bukankah banyak anak Tuhan yang mempromosikan diri sebelum Tuhan sendiri yang mempromosikannya? Banyak anak Tuhan mengangkat dirinya sebelum Tuhan mengangkatnya. Hal seperti itu kerap kali terjadi. Kisah hari ini mengingatkan kita untuk belajar mengenal waktu Tuhan. Jangan kita berdalih demi kemuliaan Tuhan, padahal sesungguhnya diri kitalah yang sedang ditonjolkan. Melangkahlah sesuai waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berilah kami hikmat dan petunjuk-Mu, agar kami melangkah sesuai dengan kehendak, jalan, dan waktu-Mu. Karena kami mempercayai rencana-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.